semuanya, kembali lagi ke Wish Trend TV Indonesia bersama aku, Claudia. Hari ini akan aku bawain adalah permasalahan kulit sejuta umat. Pasti kalian pernah ngalamin deh permasalahan kulit ini. Kalian bisa tebak gak kira-kira apa? Drum roll. Yes! Jawabannya adalah blackheads atau juga komedo hitam. Nah, pasti banyak dari kalian yang juga struggling sama komedo hitam, ya kan? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih muncul komedo hitam? Gimana ya cara mencegahnya dan apa aja cara-cara untuk menghilangkan komedo hitam tersebut? Nah, di sini aku akan bahas semuanya. Kalau kalian penasaran, keep on watching. Oke, pertama, sebelumnya mari kita perjelas lagi apa sih blackheads itu. Nah, jadi kalian ingat gak sih kalau kulit kita itu emang dipenuhi dengan yang namanya bukaan-bukaan yang disebut juga dengan pori-pori. Nah, selain pori-pori itu juga tempat keluarnya helai-helai rambut kita, dia itu juga tempat keluarnya minyak yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di bawah permukaan kulit kita. Nah, kalau misalnya di bukaan pori-pori kita tersebut ini ada kotoran dan juga ada tumpukan sel kulit mati atau juga produksi minyak yang berlebih, akibatnya lubang ini tuh bisa tersumbat. Nah, jadi saat isi dari sumbatan pori-pori tersebut itu berada lama di dalam kulit kita, lalu juga terekspos dengan udara dan oksigen, dia akan teroksidasi dan warnanya akan berubah menjadi lebih gelap, kecoklatan atau hitam. Nah, itulah yang biasanya kita sebut juga komedo hitam atau blackheads. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya blackheads itu juga merupakan salah satu kategori jerawat, tapi dia itu masuk kategorinya yang non-inflamatori atau tidak ada peradangan, sama dengan whiteheads. Nah, bisa dibilang sih sebenarnya kalau blackheads dan whiteheads merupakan jerawat yang lebih mild kondisinya karena nggak ada peradangan kan, jadi kita nggak sakit dan juga nggak kemerahan kulitnya. Cuman aku tahu pasti banyak dari kalian itu juga gemes sama yang namanya blackheads karena emang mungkin nggak gitu enak dipandang kalau misalnya terutama bagian hidung tuh dipenuhi dengan sumbatan-sumbatan hitam. Oke, sekarang kita lanjut ke apa sih yang menyebabkan blackheads ini terbentuk. Sebenarnya terbentuknya komedo hitam itu alasannya bisa bermacam-macam, bisa tergantung dari usia kalian, produksi minyak di kulit kalian, jenis kulit kalian, dan juga faktor hormon. Tapi ada juga nih beberapa faktor-faktor eksternal dari kebiasaan kita sehari-hari yang bisa mengakibatkan blackheads itu terbentuk. Sekarang aku mau bahas dulu apa aja sih kebiasaan sehari-hari kita yang bisa mengakibatkan terbentuknya blackheads ini. Oke, jadi kebiasaan pertama yaitu tidak membersihkan wajah dengan benar. Nah, ini bisa jadi salah satu alasan terbentuknya blackheads di kulit kalian, terutama buat kalian yang suka pakai make up setiap hari. Nah, kalau misalnya kalian nggak membersihkan kulit kalian secara bersih setiap harinya, tentunya kotoran-kotoran, sisa-sisa debu dan juga makeup di atas kulit kalian itu bisa mengakibatkan tersumbatnya pori-pori kalian. Nah, makanya pasti kalian pernah dengar deh teknik yang namanya double cleansing. Ya, ini merupakan teknik yang bisa sangat bermanfaat terutama kalau misalnya kalian tuh pakai makeup setiap hari. Pertama, kalian itu harus menghapus pertama itu minyak dan juga makeup kalian dengan menggunakan oil-based product. Nah, di sini ada Dear Clear Gentle Black Deep Cleansing Oil yang bisa kalian gunakan untuk mengangkat sisa-sisa makeup di atas kulit kalian. Lalu setelah kalian selesai mencuci wajah kalian dengan oil-based cleanser, kalian bisa lanjut ke step berikutnya dengan menggunakan water-based cleanser. Di sini ada Dear Clear Rich Moist Foaming Cleansers. Ini merupakan cleanser yang bentuknya itu foamy, jadi dia itu nggak mengiritasi kulit dan juga nggak bikin kulit terasa kering dan ketarik. Nah, jadi penggunaan second step cleanser ini akan menjamin kalau kulit kalian itu udah benar-benar bersih, nggak cuma dari sisa makeup dan kotoran, tapi juga dari sisa-sisa oil cleanser yang sebelumnya kalian gunakan. Oke, lanjut lagi ke penyebab yang kedua, yaitu karena tumpukan sel kulit mati akibat nggak mengeksfoliasi kulit secara teratur. Nah, di video sebelumnya aku sebenarnya udah pernah bahas lengkap soal eksfoliasi. Kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung cek video tersebut dan nonton videonya. Nah, di sini aku mau rekomendasiin ke kalian satu produk eksfoliasi yang kalian bisa gunakan, yaitu Dear Clear Gentle Black Sugar Facial Polish. Jadi ini merupakan bentuk physical scrub dengan sugar particle di dalamnya. Nah, jadi sugar particle di dalam produk ini itu bisa membantu mengangkat tumpukan sel-sel kulit mati di atas kulit kita. Ini bagus banget kalian gunakan terutama di bagian daerah kulit yang rentan mengalami pori-pori tersumbat, seperti misalnya bagian T-zone, dekat hidung, atau misalnya di daerah dekat dagu kalian.
Nah, untuk cara pemakaiannya gampang banget. Kalian tinggal ambil produknya secukupnya, lalu kalian campurkan dengan sedikit air, lalu kalian usapkan secara halus di bagian area-area kulit yang mudah tersumbat pori-porinya. Oh iya, produk ini tuh nggak untuk dipakai setiap hari ya. Kalian cuma perlu pakai secukupnya. Mungkin sekitar 1-2 kali aja dalam seminggu sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Nah, selain itu kalian juga nggak perlu gosok terlalu keras di kulit kita karena malah bisa mengakibatkan kulit kalian itu over exfoliate dan iritasi. Kita lanjut lagi ke penyebab yang ketiga, yaitu nggak menggunakan moisturizer. Ya, ini merupakan salah satu kesalahan yang sering kita temui di teman-teman dengan kulit yang oily. Mungkin kalau misalnya kulit kalian oily, kalian berpikir kalau kalian itu nggak usah pakai moisturizer lagi. Tapi kalian tahu nggak sih kalau itu merupakan salah satu kesalahan besar. Nah, karena kalau misalnya kulit kita itu nggak cukup lembab dan kulit kita malah dehidrasi dan kandungan airnya itu menguap, kelenjar minyak kita itu harus bekerja semakin keras memproduksi minyak supaya melembabkan kulit kita. Jadi dari kulit kalian yang udah emang dasarnya berminyak, karena nggak lembab, malah menjadi semakin berminyak lagi. Nah, makanya di sini kalian itu wajib tetap pakai moisturizer yang membantu menjaga kelembaban kulit kalian, jadi produksi minyak juga bisa lebih terkontrol. Nah, tapi aku tahu kok kalau misalnya kalian punya kulit yang berminyak, kalian tuh pasti paling anti sama yang namanya moisturizer yang terasa heavy di atas kulit kalian. Nah, di sini kalian bisa cobain By Wishtrend Vitamin 75 Maximizing Cream. Ini merupakan krim yang mengandung 75% sea buckthorn extract. Selain itu, dia itu teksturnya itu gel, jadi nggak terasa heavy, mudah banget dan cepat menyerapnya, tapi bisa sangat menjaga kelembaban kulit kita seharian. Nah, kalau misalnya kulit kita lembab, jadinya produksi minyak juga akan lebih terkontrol. Nah, jadi tadi aku udah bahas soal apa aja sih skincare produk yang bisa kalian gunakan untuk mencegah atau menghilangkan komedo hitam. Tapi aku sekarang mau kasih tips-tips lain nih ke kalian. Yang pertama yaitu kebiasaan makan kalian. Yes, tadi kan aku udah bilang kalau misalnya salah satu penyebab komedo hitam terjadi itu karena produksi minyak yang berlebih. Kalian tahu gak sih kalau kalian tuh terlalu suka makan yang manis-manis atau high in sugar, seperti misalnya kayak bubble tea yang lagi super ngetrend di Indonesia, itu selain bisa bikin gendut, dia juga bisa bikin kulit kalian itu menjadi memproduksi lebih banyak minyak lagi. Nah, lalu yang terakhir adalah satu trik yang cukup kuno sebenarnya untuk menghilangkan komedo hitam, yaitu dengan menggunakan nose strip. Ayo, di sini siapa yang suka pakai nose strip untuk menghilangkan komedo hitam? Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya kalau pore strip atau nose strip itu nggak terlalu memiliki kekuatan mengangkat komedo hitam yang tinggi. Nah, sebaliknya malah nose strip ini tuh malah bisa mengiritasi dan bikin skin barrier kita itu malah jadi rusak. Nah, jadi makanya kalau misalnya kalian punya permasalahan blackheads, aku nggak menyarankan kalian untuk sering menggunakan nose strips. Malah kalau bisa kalian hindari penggunaannya. Oke, jadi segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng bell notifikasi jadi kalian tahu kalau Wishtrend TV upload video-video berikutnya. Okay, that's all for today. See you guys next time. Bye!